Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Bang, apakah sub WhatsApp itu bahaya? Jadi gini, sebelumnya barangkali ada yang belum tahu apa itu sub WhatsApp. Sub WhatsApp, sub atau istilahnya saling subscribe ya. Contohnya gini, kita punya satu komunitas ataupun ilustrasinya kita ilustrasikan dengan teman satu kos ya. Kita punya teman satu kos, satu kamar ya. Di kamar itu yang ngekos ada sekitar 10 orang atau 20 orang. Kita ambillah 20 orang ya. Nah, yang 20 orang itu semuanya jadi YouTuber. Yang 20 orang itu semuanya jadi YouTuber. Terus masing-masing dari 20 itu mempunyai tema video yang berbeda-beda. Ada yang channel mancing, ada yang tutorial, ada yang teknologi, ada yang vlog, ada yang lain-lain pokoknya. Terus kita itu meminta kepada mereka ya, bro, kita saling sub aja, kan lumayan ada 9, masing-masing dari kita mendapatkan 19 subscriber dengan cara cuma-cuma. Maksud cuma-cuma di sini ya tinggal klik aja karena emang orangnya ngumpul di sana. Nah, terus kan otomatis ya masing-masing dari yang 20 itu mendapatkan 19 subscriber. Nah, yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, apakah sub WhatsApp itu bahaya? Maka jawabannya lebih ke apakah dampak dari sub WhatsApp. Kalau masalah berbahaya, itu bisa dibilang bahaya, bisa juga dibilang tidak ya. Karena apa? Karena pada dasarnya sub WhatsApp itu memang tidak bahaya karena memang subscribe ya. Subscribe dengan cara normal, dengan cara yang logis gitu. Namun perlu dicatat bahwa secara logika, kita analogikan dulu, secara logika orang tidak mungkin mensubscribe tanpa melihat channelnya, tanpa melihat videonya sama sekali. Logikanya gitu. Jadi orang tidak mungkin tiba-tiba mensubscribe tanpa melihat kontennya apa, videonya apa, disukai atau tidak. Makanya jikalau mau sub WhatsApp atau saling subscribe ya, minimal tonton dulu videonya 1 atau 2 video dengan full tanpa di skip. Nah, setelah itu baru kita subscribe. Begitupun dengan like ya, like pun sama. Jangan like video sebelum kita tonton. Baru saja kita klik videonya lalu kita like, itu jangan ya. Kenapa? Karena mesin akan membaca, YouTube akan membaca bahwa itu like spam. Begitu juga dengan subscriber spam. Apa ruginya subscriber spam? Ruginya itu subscribernya kadang bisa hilang lagi, walaupun tidak pasti, tapi kadang bisa hilang lagi. Makanya bagi teman-teman yang ingin melakukan hal yang seperti tadi, sub WhatsApp, saling subscribe misalnya, usahakan tonton dulu videonya 1 atau 2 video secara full
baru kita subscribe. Kenapa harus ditonton dulu? Agar tidak terkena spam, Terus ada yang bilang gini, subscribe itu kan tinggal klik aja, gak perlu nonton video. Bahkan ada channel yang belum ada video tapi subscribe-nya banyak. Efek dari sub for sub dan aman. Iya, saya juga tadi bilang bahwa sub for sub itu, mensubscribe tanpa menonton itu, kemungkinan subscribe-nya kena spam, kemungkinan lagi subscribe-nya hilang. Kemungkinan ya, bukan memastikan. Kemungkinan subscribe-nya hilang. Jadi untuk memastikan aman, maka kita harus berjalan di algoritma. Logikanya, orang tidak akan mensubscribe tanpa menonton videonya terlebih dahulu. Orang tidak akan bisa suka tanpa melihat videonya terlebih dahulu. Nah, makanya bahaya atau tidakkah sub for sub? Sebenarnya tidak bahaya jikalau kita tahu caranya. Nah, terus apa efek dari sub for sub ini? Nah, efek dari sub for sub ini yaitu kita tidak mempunyai penonton alami atau menurunkan rekomendasi. Kok bisa menurunkan rekomendasi? Logikanya gimana? Logikanya contohnya ya, kita upload video, otomatis video kita itu akan muncul di beranda teman-teman kalian yang udah mensubscribe ya, atau kalau yang menekan loncengnya akan muncul notifikasi. Maka orang tersebut, orang yang mensubscribe kita, jikalau mereka tidak suka dengan video kita, tidak tertarik dengan video kita, maka video kita tidak akan diklik, atau video kita diklik lalu ditinggalkan lagi. Nah, hal seperti itu dapat menurunkan rekomendasi YouTube. Jikalau rekomendasi diturunkan, otomatis penonton akan susah mencari channel kita. Begitu kira-kira. Bukan kira-kira sih, tapi itulah yang saya alami. Maka usahakan cari subscriber alami, cari penonton alami gitu. Jadi kembali ke pertanyaan, bahayakah sub for sub? Pada dasarnya tidak berbahaya kalau kita tahu caranya. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.